Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mengenai pembelajaran tentang teks prosedur, sebagaimana pembelajaran yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Dalam pertemuan kali ini, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang teks prosedur, yaitu bagaimana memahami struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah teks prosedur. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Dalam video ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah struktur teks prosedur, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur ada tiga. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Biasanya tujuan terletak di bagian awal paragraf atau bagian pembuka dalam sebuah teks prosedur. Langkah-langkah atau petunjuk adalah poin-poin yang berisi prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya langkah-langkah berupa poin-poin, berupa paragraf, atau ada juga yang berbentuk poin-poin yang disertai dengan paragraf penjelas. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau bagian penutup. Bagian ini jelas terletak di akhir teks prosedur karena bagian ini adalah bagian penutup. Isinya penegasan ulang, menegaskan kembali pernyataan-pernyataan yang ada di awal sampai dengan di akhir teks tersebut. Sekarang silahkan kalian perhatikan teks prosedur berikut. Teks ini adalah teks prosedur yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek. Coba kalian perhatikan, kira-kira teks prosedur ini memiliki struktur yang lengkap atau tidak? Kalau lengkap, yang mana saja bagian-bagiannya? Kalau belum lengkap, bagian apa yang tidak ada di dalamnya? Ya, tepat sekali. Paragraf pertama dalam teks ini adalah pernyataan umum yang berisi tujuan. Paragraf selanjutnya adalah paragraf-paragraf yang berisi langkah-langkah atau petunjuk. Lalu, apakah teks ini lengkap? Iya, teks ini belum lengkap karena teks ini belum memiliki bagian penutup atau bagian penegasan ulang. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5. Yang pertama, kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Yang kedua, kata-kata teknis. Yang ketiga, pernyataan persuasif. Yang keempat, konjungsi penjumlahan atau penambahan. Dan yang kelima, deskripsi alat atau bahan. Berikut adalah penjelasan kaidah kebahasaan tersebut. Yang pertama akan kita bahas adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Biasanya kata-kata kerja ini memiliki akhiran yang khas. Pertama berakhiran kan, kedua berakhiran i, dan ketiga berakhiran partikel lah. Sekarang kalian perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Kemudian coba kalian tentukan dari kelima kalimat ini mana yang ada kata kerja perintahnya. Silahkan kalian tentukan dari sekarang. Ya, tepat sekali. Yang ada kata kerja imperatifnya kalimat nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Yang kedua adalah penggunaan kata-kata teknis. Kata-kata teknis adalah kata-kata yang muncul sesuai dengan topiknya. Kalian perhatikan lagi contoh
berikut ini. Di atas saya sudah tulis topiknya. Sekarang kalian lihat kira-kira dari kelima kata-kata itu mana yang sesuai dengan topik yang sudah saya tulis di atas. Ya, tepat sekali. Kata pertama, kata ketiga, dan kata keempat adalah kata-kata teknis yang sesuai dengan topik tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif berupa ajakan yang tujuannya untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti saran yang sudah dituliskan oleh penulis teks tersebut. Nah, contoh-contohnya ada di kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat-kalimat berikut ini adalah kalimat-kalimat yang ditulis ya, dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh penulis. Nah, contohnya kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika. Dengan adanya kata-kata itu, otomatis kita yang membaca terpengaruh untuk mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh penulis. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi atau kata penghubung, penjumlahan atau penambahan. Konjungsi, penjumlahan atau penambahan, contoh-contohnya sebagai berikut. Sekarang perhatikan lagi kalimat-kalimat berikut ini. Menurut kalian, kalimat nomor berapa saja yang ada konjungsi penjumlahan atau penambahannya? Ya, tepat sekali. 4 dari kalimat-kalimat tersebut terdapat konjungsi penambahan atau penjumlahan. Yang tidak ada hanya di kalimat nomor 2. Yang terakhir adalah penggunaan deskripsi alat atau bahan. Penggunaan deskripsi alat atau bahan biasanya hanya ada di beberapa jenis teks prosedur saja. Di antaranya teks prosedur yang membahas tentang tata cara memasak sesuatu, teks prosedur yang membahas tentang bagaimana cara menggunakan alat tertentu. Nah, yang kalian lihat ini adalah contoh-contoh kalimat yang merupakan deskripsi alat atau bahan. Contoh-contohnya seperti ini. Bagaimana? Sudah paham? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengembangkan sebuah topik menjadi sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian tetap rajin belajar dengan mencari jenis teks yang lain dan berlatih untuk menganalisisnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.